Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saja. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJTNA semua dimanapun berada, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Partai menjadi diskusi serius yang dimunculkan oleh seorang Bambang Pacul PDIP. Jadi Bambang Pacul PDIP ini memang orangnya agak-agak mirip inilah siapa, Mahfud. Terus terang kalau orang Sunda bilang itu pok torolong gitu. Jadi apa yang ada di pikirannya langsung saja mengalir gitu. Padahal itu sedang membicarakan aibnya sendiri. Padahal itu sedang membicarakan keburukan institusinya sendiri. Ini saat bicara tentang undang-undang perampasan aset. Ya, tentu konteksnya pada orang-orang yang bisa terkena OTT, tindak pidana korupsi dan sebagainya ya. Jadi dimiskinkan gitu. Nah ini penjelasan dari Bambang Pacul. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana yang ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR langit semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta. Apa? Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, saya terang-terang ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saja. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak. Nah, kita lihat kan, ini politisi senior yang bicara kemudian diiyahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ketika bicara tentang apa yang terjadi di dalam gedung dewan, ya, perseteruan, perdebatan luar biasa, dan ujung-ujungnya terkait keputusan dukung atau tidak dukung, ajukan atau tidak ajukan, tetap ketum partai yang memiliki kekuasaan untuk menentukan itu. Jadi apa yang nampak dalam sudut pandang ini sekarang hari ini? Percuma apa yang terjadi di dalam gedung dewan itu hanya olok-olok saja, hanya sandiwara saja, hanya tampilan saja untuk rakyat bahwa mereka sedang bekerja. Kenapa? Karena hasil dari diskusi tidak mempengaruhi keputusan ketum partai. Luar biasa ya. Autokrasi. Ini bagaimana mungkin kita bisa berharap pada demokrasi yang sedang kita bangun kalau polanya yang ada di garda terdepan dalam mengikhtiarkan dan mengaplikasikan kehidupan berdemokrasi kan partai politik. Tapi partai politiknya sendiri seperti kerajaan. Tapi partai politiknya sendiri keputusannya gimana ketum. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari proses demokrasi? Jadi sebetulnya nggak perlu ada itu anggota-anggota dewan kalau caranya begini. Sudah saja ketum partai saja.
Luar biasa, kita bisa mengikis, bisa menghemat triliunan saya kira. Gedung DPR ditiadakan, anggota DPR ditiadakan. Perannya langsung saja ganti oleh para ketum partai. Ada berapa partai sekarang yang muncul misalkan? Ada 10. Ini 10 itu saja yang menentukan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ujung-ujungnya gimana ketum partai? Iya kan? Dan ini diakui langsung oleh Bambang Pacul, politisi senior. Ini bicara tentang undang-undang perampasan aset. Bayangkan sahabat semua, RUU perampasan aset itu diajukan oleh eksekutif, oleh Pak Jokowi. Kepada siapa? Kepada DPR. Untuk disepakati, untuk dibahas dan disepakati. Diterima oleh siapa? Oleh Puan Maharani. Sama-sama petugas partai dong. Dari PDIP, partai yang sama. Sampai hari ini apa kabarnya? Nggak ada kejelasan. Ditolak. Harusnya logika berpikir kita, ini partai penguasa PDIP. Koalisi pemerintahan sangat-sangat gemuk. Iya kan? Yang oposisi cuma PKS tempo hari. Tambah Demokrat. Habis suaranya. Bikin pansus aja langsung selesai. Tapi apa yang terjadi dalam RUU perampasan aset? Tidak ada. Tidak ketok palu, tidak disepakati. Artinya dari dalamnya sendiri sudah ada ketakutan. Atau artinya para ketum partainya juga tidak setuju. Atau artinya ini hanya diperlukan sekedar gimmick saja. Bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menekan angka korupsi dengan dirampas asetnya. Atau jangan-jangan mereka ketakutan terdampak itu gitu. Ketika mereka ketahuan melakukan korupsi, miskin langsung. Mereka nggak mau itu. Apakah begitu? Gila ini. Gila ini. Ini menunjukkan jati diri mereka. Apalagi ada yang tertawa-tertawa ya. Ini padahal sedang membahas persoalan luar biasa ini. Persoalan korupsi ini. Tapi seperti mereka tidak ada beban gitu. Mereka biasa-biasa saja gitu. Bahkan ketawa-ketawa. Ini membuka jati diri mereka sendiri. Kalau mereka sebetulnya bukan wakil rakyat. Tapi sebagai wakil dari ketum partainya masing-masing. Dan percuma juga sebetulnya. Buat apa juga jadi wakil ketum, mewakili ketua umum partai. Sudah aja ketua umum partainya langsung. Kan gitu. Kita pangkas gitu. Jalur komunikasinya biar tidak ada bias. Jadi 10 orang saja DPR bubarkan. Kalau memang begitu gitu ya. Jangan nanti di framing minta dibubarkan. Kalau caranya begini percuma gitu. Jadi nah, percuma memilih latar belakang kita memilih latar dari latar belakang calegnya. Jadi kalau sekarang kalau memang posisinya begini, ketika kita akan memilih caleg, kita lihat ketum partainya siapa. Kan gitu. Dia punya integritas atau tidak ketum partainya? Punya catatan buruk atau tidak ketum partainya? Prestasi ketum partainya apa? Jadi nampaknya begitu saja gitu ya. Kalau masih begini, dan ini tidak sehat tentu. Apapun partainya gitu. Kalau polanya pola kerajaan yang dipakai, ya bukan demokrasi dong. Harusnya di dalam partai itu, di situ tumbuh demokrasi yang sangat sehat. Keluar kemudian mewarnai rakyatnya, lingkungannya. Kan begitu harusnya. Nah ini malah sebaliknya gitu. Bicara partai politik di era demokrasi, tapi di dalamnya kerajaan kan. Dan ini sebetulnya rahasia umum. Orang-orang sudah pada tahu juga dari dulu. Cuman karena ini sudah dibicarakan oleh Bambang Pacul di Dewan, ini menjadi penguatan baru kan. Gitu ya. Aduh. Nah, bagaimana mereka sedang saling serang dari dalam ini.
Akhirnya makin kelihatan sekarang ya. Persoalan berbagai kebusukan mulai tampak. Mereka saling serang, saling cakar di antara mereka sendiri. Kita saksikan bagaimana ujungnya ini ya.